Tapi kalau kemudian undang-undang dirubah untuk kepentingan keluarga, itu problem besar buat bangsa ini. Undang-undang yang mana? Titik itu kita harus bersikap. Kenapa kita cinta Indonesia? Bang Sylvester Matutina, sebagai orang dekat Pak Jokowi, orang kepercayaan Pak Jokowi, bagaimana Anda melihat Kaisang yang hanya 1%? Padahal Kaisang, anaknya presiden, adik dari wakil presiden terpilih dan juga ketua umum partai, tapi hanya 1% elektabilitasnya di Jakarta, Bang. Ya, itu memang suatu kenyataan ya, yang kita juga nggak bisa bantah. Intinya bahwa masyarakat Jakarta belum benar-benar mengenal sosok Mas Kaisang. Ataukah ini merupakan berakhirnya era dominasi keluarga Jokowi di Jakarta? Mungkin saja kalau di Jakarta ya, tapi kalau keseluruhan Indonesia nggak juga. Tapi intinya itu. Jadi kan ini survei kan hanya di Jakarta, nggak survei di NTT kah, Papua kah, ataupun di Maluku. Terakhir ketemu Pak Jokowi sebulan lalu, apakah juga menyinggung soal Kaisang di Jakarta, Bang Sylvester? Enggak ya, enggak ada menyinggung soal pilkada ini, enggak ada. Intinya enggak bicara lah masalah yang beginian. Sebetulnya pertanyaannya begini, kalau cuma ada dua pasangan di Jakarta misalnya, ada Anies sama Ahok, kira-kira relawan Jokowi akan kemana? Kayaknya kalau selama ini kan teman-teman kebanyakan Pak Ahok ya. Itu yang kenyataan. Benar nggak bro? Kami ini dulunya pilkada DKI. Itu problem lu ketika lu berpihak pada orang bukan pada ide dan gagasan. Itu loh, itu masalah lu. Kalau lu komitmen berpihak pada ide dan gagasan, lu tidak akan bingung seperti itu. Enggak, bukan. Waktu itu bro, kita mendukung Pak Ahok karena ide dan gagasan, karena dia punya hati buat rakyat. Waktu itu, ingat nggak? Tapi kalau sekarang pilihannya kemana, Bang Sylvester? Sampai saat ini belum ya Bang ya. Belum. Begini, Silver. Ya, betul yang bilang tadi. Kaisang ini anak presiden, 2 periode. Ya. Oke, adik wakil presiden terpilih. Oke, ketua umum partai 1%. Efek Jokowi nggak ada. Efek PSI nggak ada. Efek Gibran nggak ada. Ini data surveinya. Nah, artinya ini akan menunjukkan bagaimana ke depannya nanti. 20 Oktober Jokowi selesai. PDI Perjuangan tetap ada. Ngeri. Ya. Silakan Mas. Ngeri. Nanti kita akan berbicara dengan Gerindra. Bukan Jokowi lagi. Bukan begitu, brother? Ya, kami bicara dengan dengan termasuk PDIP. Dan partai. Bang Sil. Ya, jadi gini, kita pun ya melihat sosok Pak Jokowi ini bukan karena di kekuasaan tadi bro, tapi beliau sosok yang merakyat, ya kan? Makanya bro dulu juga dukung Pak Jokowi kan? Gitu loh. Ketika idenya sama, ya, karena dia tidak korupsi. Ketika dia setia pada konstitusi, dia mau membangun demokrasi dan bla bla bla. Pak Jokowi melanggar konstitusi yang mana? Kalau kemudian undang-undang dirubah untuk kepentingan keluarga, itu problem besar buat bangsa ini. Undang-undang yang mana? Titik itu kita harus bersikap. Kenapa kita cinta Indonesia? Kita cinta bangsa ini. Tidak bisa tidak. Bro. Dan itu mengajarkan bahwa setialah pada ide dan gagasan, bukan pada orang. Karena orang-orang akan berganti, orang-orang akan mati. Tetapi ide dan gagasan itu yang kemudian akan kita perjuangkan di kemudian hari. Adian, undang-undang mana yang dirubah oleh Pak Jokowi? Sebutkan, buktikan. Jangan hanya asal bicara. Undang-undang yang mana? Dia bisa menjelaskan bos sendiri nantinya ketika dia sudah turun. Enggak, sekarang undang-undang yang mana yang dilanggar Pak Jokowi? Iya dong. Itu aja. Enggak. Adian bro, jangan ngomong. Itu akan nanti kita pertanyakan ketika sudah asal dia bunyi, turun nanti jangan. tanggal 20. Undang-undang yang Siapapun mana? tahu Itu aja bahwa dulu. sebenarnya Gibran tidak cukup umur. Tapi kan kita tidak mau kembali pada perdebatan itu. Kenapa kemudian undang-undang itu dirubah? Kenapa kemudian diadukan ke MK? Ada omnya di situ dan sebagainya. Kita tidak mau kembali pada perdebatan lama itu. Tapi yang nanti lu bisa lihat tanggal 20 Saya mau masuk ini. Dia selesai dan PDI Perjuangan tetap ada. PDI Perjuangan tetap ada di parlemen. Kita akan tetap punya sekian banyak kepala daerah. Undang-undang pemilu. Sekian banyak. Bro dengar dulu ya. Tidak dong. Dengar dulu. Saya mau lanjutkan. Tidak ada hubungan dengan Pak Jokowi. Enggak. Siapapun yang tahu bahwa kemudian
Itu menjadi keputusan yang tidak adil ketika ada saudaranya menjadi hakim. Bang Adian tahan dulu. Itu lagi atau tidak? Undang-undang kita mau memperdebatkan itu lagi atau tidak? Ayo nggak apa-apa kalau bro belum selesai dari kekalahan yang kemarin belum selesai di Mahkamah Konstitusi. Saya dengar dari Gerindra dulu. Bang Adian tahan dulu. Kita sedang mempersiapkan diri menyambut tanggal 20 Oktober. Oke, Bang Adian tahan dulu. Saya mau lanjutkan ini. Undang-undang itu setahun lalu diajukan oleh 21 orang bro, bukan oleh Pak Jokowi. Oke, tahan dulu Bang Adian. Dan diputuskan mengenai oleh batas usia saudaranya itu dia yang kan. gitu. Kita lupakan mantan, Oke, Bang Adian. Bang Silvester, kita lupakan mantan. Oke, silakan Bang Daniel. Bang Adian, Bang Silvester. Oke, tahan dulu. Oke, tahan dulu. Bebas dia. Oke, tahan dulu. Bang Daniel, silakan. Saya mau Tahan dulu. Ada pamannya di sana, ada saudaranya di Oke, sana. Bang Adian kita lupakan mantan. Bang Silvester kita lupakan masa lalu. konkret. Oke, tahan dulu. Aku bilang Adian nggak punya bukti yang konkret. Oke. Merubah, nggak ada bukti Pak Jokowi merubah itu. Oke, tahan dulu. Ya, saya mau bergerak Tahan dulu, Bang ide Adian, masa tahan depan. dulu. Bang Tadi Daniel. seperti Adian, tahan. disampaikan oleh Bang Adian, kita harus bergerak dan tentu pijakan kita pada ide dan gagasan. Bagi kami tentu komitmen Pak Prabowo itu adalah melanjutkan ide dan gagasan baik presiden-presiden sebelum Pak Prabowo. Termasuk dalam hal ini tentu Pak Jokowi. Dan karena salah satu visi utama Pak Prabowo adalah melanjutkan ide dan gagasan dari Pak Jokowi, keberlanjutan pembangunan dari Pak Jokowi, saya yakin Pak Jokowi akan tetap hidup begitu dalam konteks misalnya pengaruh ide beliau, termasuk pengaruh ide Pak SBY, pengaruh Atau dari mungkin ide Pak Prabowo Bu sudah Megawati. waktu khusus Bang Daniel untuk berbicara 4 mata Pak Tentu. Jokowi. Jadi berbicara soal pilkada. pada saat ini tentu kan yang paling banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo adalah Pak Jokowi. Termasuk soal pilkada ya. Oh iya, di semua hal ya, Pak Prabowo banyak fokus pada persiapan pemerintahan beliau nanti. Ya, kalau pilkada itu nanti urusan teman-teman di partai, terutama di Partai Gerindra. Ada yang mengurusi secara khusus terkait dengan itu. Pak Prabowo lebih banyak fokus pada persiapan pemerintahan, peralihan pemerintahan. Jadi nggak akan beliau fokus jadi kingmaker? Ya Pak Prabowo memberikan atensi tentu terkait dengan pilkada, tetapi secara operasionalistik terlalu detail tidak semua bisa di-cover langsung oleh Pak Prabowo. Tapi saya ingin menyambung bahwasannya kita tidak ingin dalam posisi mengubur ide dan gagasan presiden sebelumnya. Yang baik diambil. Iya tentu kita ingin tetap menghidupkan legasi Pak Jokowi, banyak sekali legasi baik yang Jadi sudah tidak setuju dengan ditinggalkan Bang Daniel ya, bukan selesai ya 20 oleh Oktober. Pak Jokowi pun demikian dengan ide dan gagasan serta legasi yang ditinggalkan oleh Pak SBY pun demikian Bu Megawati dan seterusnya. Oke, ada estafet. Pak Prabowo punya komitmen seperti itu dalam konteks pemerintahannya nanti. Baik, kita akan lanjutkan diskusi ini usai jeda tetap diinterupsi.